Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Niat mau maling. Pria ini malah salfok melihat wanita bule cantik sedang tidur naga namaku Reza. Umur 25. Pekerjaan? Ya, maling. Tapi jangan salah, aku bukan maling kelas kakap. Aku cuma maling kelas 3, yang biasanya cuma ambil helm motor atau sandal bagus di masjid. Pernah juga nyolong kipas angin rusak, mikirnya bisa diperbaiki dan dijual. Nggak sukses juga. Sejak kecil, tanganku ini memang panjang. Bukan karena senam jari, tapi karena lapar. Sampai akhirnya, aku dapat informasi emas dari temanku, Udin. Reza, di Ubud ada villa bule janda. Cantik, kaya, tinggal sendirian. Rumahnya gede, ada kolam renangnya, tapi sepi. Nggak ada satpam. Katanya waktu itu sambil nyuapin anaknya makan nasi goreng. Namanya Aleza. Bule dari Eropa entah mana. Katanya suaminya meninggal, dan dia pindah ke Bali buat tenangin diri. Villa itu ada di pinggiran sawah, jauh dari keramaian. Cocok banget buat target. Aku mantau tempatnya seminggu. Malam-malam aku ngumpet di balik pohon pisang, ngintip sambil makan gorengan. Nggak pernah ada tamu. Nggak ada pembantu juga, cuma dia sendiri. Kadang siang-siang suka duduk di teras baca buku sambil minum kelapa muda. Kadang jalan-jalan pakai motor matic, pakai celana pendek, dan senyum-senyum sendiri. Orangnya tenang, tapi auranya tajam, kayak tahu siapa yang lagi ngintip dari balik daun pisang. Malam itu, aku niat beraksi. Pakai kaos hitam yang udah belel, celana panjang sobek yang jadi ciri khas maling kelas bawah, masker kain hitam, dan topi bolong yang kubeli di pasar loak. Langit cerah, angin sejuk, suara kodok ribut di sawah. Aku masuk lewat pagar belakang, merangkak kayak ninja gagal, lalu mencongkel jendela dapur dengan obeng. Pelan-pelan, hati-hati, deg-degan, tapi excited. Soalnya kata Udin, di kamar Aleza ada brankas kecil. Isinya perhiasan. Bisa buat hidup setahun kalau laku. Begitu masuk, aku langsung ke ruang tengah. Ada TV gede, LCD 50 inch, tapi berat. Kubiarin dulu target utama, brankas. Aku jalan pelan ke arah kamar utama. Pintu sedikit terbuka. Dan disitulah semuanya berubah. Aleza sedang tidur. Lampu kamar mati tapi cahaya dari bulan dan taman masuk lewat jendela besar. Dia pakai baju tidur tipis, warna putih, bahannya entah apa, tapi tembus pandang tipis sekali. Tubuhnya ramping, kulit putihnya nyala di tengah gelap. Lekuk tubuhnya jelas. Jujur, niatku ngambil brankas mendadak goyah. Aku cuma berdiri bengong. Mataku tak sengaja ngelirik ke arah tubuhnya. Wajahku panas sendiri. Astaga, Reza. Fokus. Fokus. Jangan jadi maling gagal gara-gara nafsu, batinku. Aku merunduk pelan, mencoba cari di bawah tempat tidur, lalu ke arah lemari, lalu ke meja kecil di samping ranjang. Nah, di situ ada kotak kecil. Mungkin itu brankasnya. Tapi belum sempat kugeser, kaki kiriku nginjak sesuatu yang licin. Brak! Aku jatuh dengan posisi kepala lebih dulu nyundul lantai. Bedak tabur di lantai berhamburan, bikin aku bersin keras. Aleza langsung bangun. Matanya membesar. Kami saling tatap. Freeze. Sumpah demi gorengan isi sayur, aku nggak bisa gerak. Aleza juga nggak bergerak. Matanya biru, tajam, dan wajahnya kaget setengah mati. Jantungku berdebar lebih keras dari suara kentongan ronda. Kami saling pandang. 1 menit, tapi rasanya kayak 1 tahun.
Lalu, maling! Teriakan itu pecah keras. Aku langsung loncat bangkit dan menutup mulutnya dengan tangan. Sst, jangan teriak. Jangan, aku bukan mau jahat. Aku cuma, ya, aku maling sih. Tapi aku gak bakal nyakitin. Dia menggigit tanganku. Aku meringis, tapi masih tahan. Tangannya dorong-dorong dadaku, tapi aku tahan juga. Tenang dulu dong. Sumpah, aku bukan maling sadis. Aku maling baik. Ucapku tanpa mikir. Mendengar kata-kataku yang ngawur, Aleza mendadak berhenti melawan. Dia lihat wajahku. Aku turunkan tanganku pelan-pelan. Dia duduk di tepi ranjang, menarik napas. Aku juga duduk di lantai. Kami diam beberapa detik. Nama kamu siapa? Tanyanya tiba-tiba. Dengan logat bule yang bikin aku makin gugup. Reza, jawabku lirih, sambil nyengir kuda. Dia geleng-geleng. Kamu maling paling aneh yang pernah aku lihat. Aku nyengir lagi. Saya juga baru sadar. Saya ini gagal jadi jahat. Dan malam itu, entah kenapa, dia nggak panggil polisi. Malah ngajak aku duduk dan cerita. Cerita tentang hidupnya. Tentang kesepian. Tentang suaminya yang dulu selingkuh dan meninggal dalam kecelakaan. Tentang kenapa dia memilih tinggal di Bali. Dan aku? Ya, aku ikut cerita juga. Tentang hidup miskin, nyuri dari kecil, dan cita-cita masa kecil yang gagal karena realita. Aneh, ya. Dari niat maling, malah jadi ngobrol malam-malam bareng bule cantik. Dan malam itu jadi awal hidupku berubah. Tapi tentu saja, aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, malam itu aku gagal maling. Tapi mungkin berhasil dicuri hatiku duluan. Aku lapar, kataku pelan, sambil garuk-garuk kepala. Aleza masih duduk di pinggir ranjang, memeluk lututnya. Baju tidur tipisnya sudah ditutupi selimut. Mungkin dia juga mulai sadar posisinya. Tapi ekspresinya tidak lagi setegang tadi. Dia melirikku sebentar, lalu bangkit berdiri, membuka lemari, mengambil kaos panjang, dan memakainya sambil membelakangiku. Jangan coba-coba macam-macam, ucapnya datar. Aku maling, bukan pemerkosa, jawabku sambil mengangkat tangan. Dia menoleh, alisnya terangkat. Beberapa menit kemudian kami duduk di dapur. Aku di kursi kayu, dia di seberang meja. Di hadapanku, sepiring nasi goreng dengan telur ceplok. Tanganku gemetar pas nyendok pertama. Sudah 2 hari aku cuma makan mie instan mentah dicelup air hujan. Kenapa kamu nyolong? Tanyanya sambil minum. Teh, karena nggak ada kerjaan, nggak ada uang. Mau ngelamar kerja, ijazah SMP aja hilang. Pernah kerja bangunan, cuma 2 minggu. Habis itu dipecat karena nggak hafal mana semen, mana pasir. Jawabku, mulut masih penuh nasi. Dia menatapku lama, matanya tajam tapi bukan marah. Lebih kayak orang yang sedang mikir dalam. Kenapa kamu nggak kerja serabutan? Lanjutnya, aku ngunyah pelan. Serabutan juga pernah, tapi kebanyakan bos suka nipu. Pernah disuruh ngecat rumah dari jam 7 pagi sampai maghrib, dikasih makan doang, nggak dibayar. Aleza manggut-manggut, dapur sunyi, suara jangkrik dari luar rumah masuk lewat jendela. Aku habiskan nasi gorengnya, lalu letakkan sendok. Enak, kayak masakan emak dulu, gumamku. Dia tersenyum tipis. Aku masak sendiri, lalu dia diam. Beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, kalau kamu aku kasih kerja di sini kamu mau? Aku mendongak. Kerja? Iya. Rumah ini terlalu besar buatku sendiri. Aku butuh orang bantu-bantu. Bersihin taman, benerin keran bocor, angkut galon, antar ke pasar. Kamu bisa kan? Aku ngangguk cepat. Bisa semua, kecuali benerin keran. Tapi bisa belajar. Dia tertawa kecil. Ya udah, tapi satu syarat. Apa? Gak boleh nyolong lagi. Beneran, sekali aku tahu kamu ambil barang tanpa izin, aku langsung panggil polisi. Ngerti? Aku mengangguk cepat, seperti ayam kelaparan. Lihat jagung. Dia bangkit, jalan ke kulkas, ambil botol minuman, lalu duduk lagi. Nama kamu siapa tadi? Reza.
Oke Reza, mulai besok kamu kerja di sini. Tidur di gudang belakang, gaji belum bisa banyak. Tapi minimal kamu makan terjamin dan punya tempat tidur. Setuju? Aku berdiri, tegap kayak pasukan upacara. Setuju, Bu. Jangan panggil aku Bu. Aku belum tua. Oh, oke Mbak. Dia sempat melotot. Aku juga bukan Mbak-mbak, aku cengengesan. Ya udah, Aleza aja ya. Panggil Aleza aja, nggak usah ditambah-tambah. Aku mengangguk. Dalam hati bersyukur. Dari niat nyolong, malah dikasih kerja. Hidup kadang aneh, tapi aneh yang baik. Kami berdua jalan keluar rumah. Aleza menunjuk gudang kecil di belakang taman. Di dalamnya ada kasur lipat dan kipas angin tua. Bau kapur barus dan debu. Tapi buatku, itu lebih nyaman dari kolong jembatan tempat aku biasa. Tidur. Sebelum masuk gudang, aku nengok ke arahnya. Dia berdiri di bawah lampu taman, rambut pirangnya ditiup angin malam. Cantik, tapi bukan cantik salon. Lebih ke cantik yang tenang dan bikin adem. Terima kasih, Aleza. Dia cuma angguk. Lalu balik badan, masuk rumah. Aku rebahan di kasur. Mataku terbuka. Banyak yang muter di kepala. Aneh, ya. Hidup bisa berubah drastis cuma dalam satu malam. Tadinya aku datang buat ambil brankas. Sekarang malah dapat nasi goreng. Dan pekerjaan tetap. Dan entah kenapa, aku merasa malam ini bukan akhir. Tapi awal dari sesuatu yang panjang. Dan mungkin indah. Pagi pertama kerja, aku bangun sebelum ayam jantan sempat mangap. Tidurku sebenarnya nyenyak. Tapi begitu ingat aku bukan lagi maling, aku langsung semangat. Hari ini aku resmi jadi pekerja. Multitalenta, kata Aleza semalam. Aku cuci muka di kran, belakang sikat gigi pakai jari karena belum punya sikat, terus buru-buru ke taman depan. Tugas pertamaku, bersihin taman. Gampang pikirku. Paling nyapu, potong rumput dikit, siram bunga. 5 menit kemudian, aku berdiri bengong. Rupanya taman Aleza bukan taman biasa. Ini lebih mirip kebun botani. Ada 15 pot besar, semak-semak, pohon kecil, dan kolam ikan bundar. Aku nyapu dikit, angin datang, daun jatuh lagi, aku sapu lagi, daun tambah banyak. Nyapu taman ternyata capek juga. Baru 1 jam, punggungku pegal. Keringat ngucur, tapi dalam hati aku tetap semangat. Soalnya sambil nyapu, aku bisa sesekali lirik jendela kamar Aleza. Dan akhirnya dia keluar, juga. Pakai baju olahraga, legging hitam ketat, dan kaos putih yang agak kebesaran. Rambut pirangnya diikat tinggi. Pagi, Reza, sapa Aleza, sambil jalan ke arahku. Pagi, Bu. Mbak. Aleza, jawabku gugup. Hampir aja terpeleset lidah lagi, dia senyum. Sudah sarapan? Belum. Tapi tadi sempat ngunyah daun sirih. Lumayan pahitnya bangunin otak. Dia ketawa kecil. Masuk aja ke dapur, di sana ada roti dan telur rebus. Ambil aja, aku langsung cabut ke dapur. Dan benar, ada roti gandum dan telur. Aku makan sambil berdiri, terus lanjut kerja lagi. Hari pertama harus rajin, biar nggak langsung dipecat. Tugas kedua, antar Aleza ke toko bunga langganannya. Pakai mobil kecil, warna silver. Aku yang nyetir. Masalahnya, aku nggak punya SIM. Dan lebih parah, aku belum pernah nyetir mobil matic. Selama ini cuma ngojek pinjaman teman. Tapi aku pura-pura bisa. Reza, kamu bisa nyetir kan? Tanya Aleza pas nyerahin kunci mobil. Bisa, asal setirnya bulat, pasti bisa. Jawabku yakin. Padahal dalam hati, panik setengah hidup. Aku duduk di kursi sopir, pasang sabuk pengaman, dan mulai otak-atik pedal. Gas, rem, D itu maju, R mundur. Oke, aku nyalain mobil. Pelan-pelan keluar dari halaman villa. Aleza duduk di sebelahku. Main HP. Aku pelan banget nyetirnya, kayak semut belajar jalan. Tapi Aleza nggak komentar. Mungkin dia pikir aku memang pengemudi berhati-hati. Sampai akhirnya, di pertigaan, aku salah injak pedal. Maksudnya ngerem, malah ngegas. Mobil nyelonong dikit ke tengah jalan. Untung nggak ada kendaraan. Astaga, teriak Aleza sambil pegang dashboard. Aku langsung berhenti, senyum kaku. Hehe, maaf Aleza. Tadi itu uji ketahanan rem.
Dia geleng-geleng. Reza, kamu belum pernah nyetir mobil sebelumnya ya? Aku garuk kepala. Pernah, di mimpi. Bukannya marah, Aleza malah ketawa. Ketawa beneran. Suaranya ringan, kayak angin sore di pinggir pantai. Ya sudah, sekarang aku aja yang nyetir. Kamu duduk di samping dan belajar. Besok-besok baru kamu coba lagi. Kami tukeran tempat. Di perjalanan dia cerita soal toko bunganya. Tempat langganan dia kalau beli tanaman hias atau pot baru. Aku dengerin sambil sesekali kasih komentar yang entah lucu atau ngaco. Kamu tahu Reza, katanya di tengah jalan. Kamu ini lucu. Lucu kayak badut atau lucu kayak orang bego. Lucu kayak orang polos. Padahal kamu maling. Aku nyengir. Maling juga bisa punya hati. Cuman sering lupa cara make-nya. Kami sampai di toko bunga. Aleza turun, lihat-lihat tanaman. Aku bantuin angkut pot besar ke mobil. Ternyata dia beli banyak. Tanganku pegal lagi. Tapi aku tahan. Lebih baik pegal karena kerja daripada pegal karena dikejar warga. Sore harinya, aku siram tanaman, lalu bersihin kolam ikan. Di sela-sela itu, Aleza duduk di teras, sambil minum teh. Dia lihat aku kerja, lalu manggil. Reza, kamu suka tinggal di sini? Aku angguk. Lebih enak dari tidur di bawah jembatan. Lebih enak dari dipukul satpam mal. Dia tersenyum lagi. Senyum yang bikin sore itu terasa lebih cerah dari biasanya. Hari pertama kerja selesai. Badan lelah, tapi hati senang. Aku masuk ke gudang, rebahan, lalu mikir. Aku nggak tahu ini semua bakal sampai kemana. Tapi kalau hidup begini terus, aku nggak akan nolak. Sudah 5 hari aku kerja di rumah Aleza. Setiap pagi bangun lebih awal, siram bunga, bersihin kolam ikan, bantu masak, dan sore kadang antar Aleza ke tempat yoga atau belanja bulanan. Rasanya, hidupku jadi aneh tapi menyenangkan. Bukan aneh jelek, tapi aneh yang bikin ketagihan. Sore itu, hujan turun deras. Aku lagi di dapur, bantu potong wortel buat salad. Aleza duduk di meja makan, lagi motong keju pakai pisau kecil. Dia pakai kaos, lengan panjang dan celana pendek rumah. Rambutnya dikuncir 2, kayak anak SMA. Aku sempat kepleset ngelihatin, tapi untungnya cuman hampir, nggak sampai jatuh. Reza, kamu tahu quinoa? Tanya Aleza sambil nunjuk toples isi biji-bijian kecil. Kayaknya itu nama mantan temanku. Tapi, kalau bentuknya kayak kotoran cicak, aku nggak kenal, jawabku. Aleza ketawa sampai hampir keselek. Itu makanan sehat. Orang bule banyak yang makan. Kamu belum pernah? Belum. Saya biasanya makan nasi bungkus, isinya tahu sama tempe. Kadang daging ayam. Itu pun cuma tulangnya. Dia berdiri, masukin quinoa ke panci kecil, lalu mulai masak. Dapur dipenuhi, aroma rempah. Aku iseng buka kulkas. Isinya aneh-aneh. Saus yang gak aku ngerti rasanya, sayur beku, dan sebotol susu kedelai. Aku ambil 1 tomat ceri, masukin ke mulut. Asam. Tapi lumayanlah buat ganjal perut. Setelah makanan siap, kami makan bareng. Salad quinoa, tomat, keju, dan irisan telur rebus. Awalnya aku ngunyah pelan, ragu. Tapi lama-lama enak juga, apalagi kalau lapar. Gimana rasanya? Tanya Aleza. Kayak makan rumput mahal, tapi rumputnya nggak bikin mencret. Dia ketawa lagi. Aku suka lihat dia ketawa. Matanya jadi sipit sedikit. Pipi putihnya kelihatan segar. Habis makan aku bantu cuci piring. Tiba-tiba hujan makin deras. Petir nyamber di kejauhan. Listrik rumah sempat kedip sebentar. Kalau mati lampu kamu takut nggak? Tanya Aleza dari ruang tamu. Takut kalau lagi di luar dan ada tuyul. Tapi kalau di dalam rumah gini, takutnya kalau nggak bisa buka kulkas. Dia nyalain lilin aromaterapi. Wangi vanila semerbak. Kami duduk di ruang tamu. Aku duduk di lantai, dia di sofa. Tiba-tiba dia bilang, Reza, kamu jujur ya? Waktu pertama masuk rumah ini, kamu beneran niat maling kan? Aku diam, nunduk. Lalu angguk pelan. Niatnya ambil apa? Lanjutnya. Awalnya cuma TV.
terus lihat berangkas. Tapi, pas masuk kamar, lihat kamu tidur. Malah panik sendiri. Gak jadi ngambil apa-apa. Dia ngangguk pelan. Waktu itu kamu sempat salfok ya? Aku langsung merah. Maaf. Iya, maaf banget. Dia gak marah, cuma ketawa kecil. Jadi sekarang kamu kerja di sini karena salfok? Karena kasihan. Tapi juga karena kamu orang baik. Jawabku jujur. Dia diam sebentar. Lalu jalan ke arah dapur. Aku pikir dia lagi ambil teh atau cemilan. Tapi dia kembali sambil bawa tisu gulung. Tadi kamu bersin di meja makan. Ini buat bersihin, katanya sambil lempar tisu ke arahku. Aku tangkap. Wah, saya kira buat lap air mata masa lalu. Dia ketawa lagi. Tapi kali ini tawanya lebih lepas. Mungkin karena merasa nyaman. Atau mungkin karena dia mulai terbiasa dengan kehadiranku. Malam itu kami ngobrol panjang. Tentang kampung halamanku di Indramayu, tentang masa kecilnya di Norwegia, tentang cita-citaku yang gak pernah kesampaian, dan tentang mantan suaminya yang kabur sama sekretaris pribadi. Makanya aku tinggal di sini, jauh dari kota, mau mulai hidup baru, katanya pelan. Aku angguk, aku ngerti rasanya ingin mulai dari nol. Bedanya, dia bule cantik dengan uang. Aku mantan maling dengan topi bolong. Jam 11 malam dia pamit tidur. Aku masuk ke gudang. Rebahan. Hujan masih turun. Tapi di luar suara petir dan derasnya air, aku merasa tenang. Aku belum tahu apa yang Aleza rasakan sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Makin hari, makin betah kerja di rumah ini. Bukan cuma karena nasi, tempat tidur, atau roti gandum. Tapi karena perasaan nyaman yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Sudah hampir 2 minggu aku kerja di rumah Aleza. Rasanya makin lama makin nyaman. Setiap pagi aku disambut aroma teh hangat dan suara burung di taman. Kadang-kadang Aleza juga bikin sarapan buatku. Telur dadar, roti panggang, atau kalau lagi iseng, sosis vegan yang rasanya kayak karet ban tapi tetap aku lahap. Hari itu, seperti biasa, aku diminta antar Aleza ke tempat yoga. Setelah itu dia bilang, "Reza, sekalian beliin sabun mandi." Ya, di Indomaret sebelah taman itu. Yang aroma lavender. Oke, siap. Yang wangi kayak bantal hotel ya. Dia ketawa, lalu turun dari mobil. Aku gas pelan, nyari tempat parkir dekat minimarket. Begitu masuk, mataku langsung ketemu cewek penjaga. Kasir. Manis. Kulit sawo matang. Rambut diikat, dan senyumnya kayak orang baru naik gaji. Aku jalan ke rak sabun, nyari yang wangi lavender. "Mas, sabunnya di sini loh," kata si cewek kasir sambil tunjukin rak. "Oh iya, makasih mbak." Aku lirik name tag-nya. Mei senyum. "Baru pertama lihat mas di sini. Liburan?" "Liburan dari dosa," jawabku spontan. Dia ketawa ngakak. "Lucu juga mas. Kami ngobrol sebentar. Nggak lama. Cuman bahas sabun, promo Indomie, dan cuaca. Tapi cukup buat bikin aku senyum-senyum sendiri waktu bayar." Pas aku balik ke mobil, Aleza sudah duduk di dalam. Lihat aku dari kaca spion. "Kok lama?" tanyanya datar. "Tadi sabunnya sembunyi di rak paling bawah. Aku sampai jongkok-jongkok." Dia ambil kantong belanja, buka dan ngendus botol sabun. "Ini bukan lavender, ini vanilla." Aku melotot. "Serius?" Dia angguk. Tatapannya nggak senyum, bahkan cenderung cemberut. "Berarti tadi kamu terlalu sibuk ngobrol ya, sampai salah ambil?" Aku diam. Baru sadar aku memang salah ambil. Salah fokus juga. Salah hati sedikit, mungkin. Di perjalanan pulang, suasana hening. Biasanya Aleza nyalain radio, atau ngajak ngobrol tentang bunga, makanan sehat, atau film dokumenter. Tapi kali ini, dia duduk sambil peluk tas belanjanya, pandangan lurus ke depan. Sampai rumah, dia langsung masuk ke kamar. Nggak bilang apa-apa. Aku berdiri di garasi, ngerasa kayak anak sekolah yang baru dimarahin guru BP sore harinya. Aku nyiram taman seperti biasa. Tapi suasana rumah beda. Aleza nggak duduk di teras sambil baca buku seperti biasanya. Jendelanya tertutup.
Tirainya ditarik. Lampu tamu belum dinyalakan. Aku garuk-garuk kepala. Dalam hati mikir, masa cuma salah sabun doang langsung diem? 1000 bahasa? Atau karena aku ngobrol sama cewek lain? Malamnya, aku bikin teh jahe dan ketuk pintu kamarnya. Aleza, aku bikin teh. Mau? Nggak ada jawaban. Aku taruh cangkir di meja teras. Duduk sebentar, lalu balik ke gudang. Rasanya kayak kembali jadi maling lagi. Tapi bukan maling barang. Maling suasana. Besoknya, pagi-pagi, aku coba bikin roti panggang sendiri. Niatnya mau balas budi. Tapi rotinya gosong sebelah. Selai kacangnya belepotan. Aku bawa ke meja makan, lalu nunggu. Aleza keluar kamar dengan wajah datar. Duduk. Lihat rotinya. Kamu nyoba bunuh aku pakai roti ini? Katanya dingin. Aku nyengir. Kalau niat bunuh, aku kasih 2 potong. Dia senyum sedikit, tapi belum pulih seperti biasa. Aku bukan marah karena sabun, Reza. Aku diam, lalu nanya pelan. Terus, kenapa? Dia narik napas panjang. Aku nggak suka aja lihat kamu terlalu akrab sama perempuan lain. Aku bengong. Detik itu juga, otakku nge-freeze. Jantungku kayak digetok palu. Aku cuman ngobrol sebentar, Aleza. Serius. Gak ada niat aneh-aneh. Dia tatap aku sebentar, lalu berdiri dan ambil cangkir teh. Mungkin, aku mulai terlalu nyaman sama kamu, Reza. Dan aku gak terbiasa merasa kayak gini. Aku belum bisa jawab. Kata-kata kayak nyangkut di tenggorokan. Dia lanjut, kita beda jauh. Kamu mantan maling. Aku janda bule. Tapi tiap hari, kamu bikin aku ketawa. Rumah ini gak sepi lagi. Tapi kalau aku mulai punya rasa, itu masalah. Aku bangkit, berdiri di sampingnya. Kalau itu masalah, aku siap cari solusi. Tapi jangan suruh aku pergi. Dia menatapku. Matanya berkaca, tapi dia tahan. Aku gak suruh kamu pergi, Reza. Aku cuma butuh waktu buat beresin hati. Kami diam, cuma suara kipas angin yang muter pelan. Hari itu, aku kerja seperti biasa. Tapi pikiran melayang terus. Tentang Aleza. Tentang rasa nyaman yang ternyata pelan-pelan berubah jadi perasaan lebih dari sekadar teman. Dan tentang cewek Indomaret yang sepertinya gak bakal aku sambangi lagi. Hari itu, suasana rumah agak canggung. Sejak percakapan soal rasa di antara aku dan Aleza, kami jadi lebih hati-hati. Dia gak lagi bercanda sebanyak biasanya, dan aku juga menjaga jarak. Bukan karena gak nyaman, tapi karena takut salah langkah. Aku tetap kerja seperti biasa. Siram taman, bersihin kolam, masak air panas buat tehnya, bahkan nyapu halaman. Tapi pikiranku sibuk muter-muter. Sore itu, pas aku lagi nyiram pot bunga gantung di teras, suara motor masuk pelan. Aku nengok. 2 orang cowok turun. Satu pakai jaket jeans lusuh, satunya lagi pakai kemeja kotak-kotak dan sandal jepit. Wajahnya nggak asing. Sial, itu Dodo dan Kancil, teman lama, teman maling dulu. Wih Reza, beneran lu tinggal di sini? Dodo melotot, ketawa ngakak. Aku langsung taruh selang, berdiri tegak. Ngapain lu kesini? Kita nyari lu bro, katanya lu. Sekarang kerja jadi budak bule, kok bisa? Kancil ikut ketawa. Mereka masuk ke teras tanpa diundang. Gaya mereka santai kayak rumah sendiri. Aleza baru aja keluar dari dalam, bawa gelas jus. Dia berhenti begitu lihat 2 cowok asing itu. Siapa mereka, Reza? Tanya Aleza dengan bahasa Indonesia yang pelan tapi jelas. Aku garuk kepala. Teman lama, Aleza. Tapi, udah lama gak ketemu. Dulu kami, ya, satu lingkungan lah. Dodo nyengir. Lingkungan? Gak usah malu bilang. Kita dulu bareng-bareng ngelakuin pekerjaan malam. Aleza tatap aku. Matanya bingung. Aku nunduk. Kancil langsung duduk di kursi tamu teras. Kita nggak akan lama kok. Cuman mau ngajak Reza gabung lagi. Soalnya kita dapat target empuk. Rumah kosong, perhiasan banyak, gampang masuk. Darahku naik. Gua udah berhenti. Udah cukup. Yakin?
Dodo nyikut lenganku. Kerja kayak gini berapa sih digaji? Dikasih makan quinoa tiap hari? Hahaha. Aku balas, tatap mereka. Pergi sekarang sebelum gua bikin ribut di sini. Aleza mendekat. Wajahnya tetap tenang. Reza sudah kerja di sini. Dia bukan maling lagi. Kalian bisa pergi sekarang. Dodo berdiri. Wah, bulenya galak juga ya. Aleza melipat tangan di dada. Saya bisa panggil polisi sekarang juga. Kancil berdiri juga, wajahnya mulai nggak enak. Udah, Do. Udah jelas dia nggak mau. Dodo mendengus. Ingat ya, Za, dunia kita sama. Nggak segampang itu bersih dari masa lalu. Mereka pergi. Aku masih berdiri kaku di teras, tangan mengepal, napas berat. Aleza duduk pelan. Jus di tangannya belum disentuh. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal teman-teman kamu? Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Karena aku malu. Aku nggak bangga sama masa laluku. Tapi aku udah berubah. Demi hidup baru. Demi kamu. Dia menatapku lama. Mereka bisa datang lagi, Reza. Aku tahu, tapi aku nggak akan lari. Aku nggak akan biarin mereka ganggu hidup kita. Kami diam lama. Angin sore masuk lewat jendela, yang terbuka sedikit. Tirai tipis bergoyang. Aleza akhirnya bicara pelan. Kalau kamu tetap di sini, kamu bisa dalam bahaya. Aku langsung balas. Kalau aku pergi, aku kehilangan satu-satunya hal yang bikin aku semangat bangun pagi. Rumah ini, kamu, ketenangan. Dia menunduk. Tangannya menggenggam gelas lebih erat. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aku dekati dia. Duduk di samping kursi, tatapannya lembut tapi was-was. Aku bukan Reza yang dulu. Tapi kalau harus pasang badan buat orang yang aku peduliin, aku siap. Dia akhirnya tersenyum. Kamu memang cowok aneh. Aku nyengir. Aneh tapi nggak nyusahin. Kami duduk di teras sampai malam. Meski angin malam makin dingin, suasana di antara kami mulai hangat lagi. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Dodo dan Kancil bukan orang yang gampang nyerah. Tapi kalau masa lalu datang bawa keributan, aku siap lawan. Karena kali ini, aku nggak cuma bela diri sendiri. Aku bela hidup yang baru. Dan seseorang yang pelan-pelan mulai jadi alasanku berubah. 3 hari setelah kedatangan Dodo dan Kancil, aku hidup seperti biasa. Tapi di dalam kepala, aku selalu waspada. Perasaanku bilang mereka belum selesai. Mereka pasti balik lagi. Dan kemungkinan besar, bukan cuma buat ngajak ngobrol. Hari itu, Aleza pergi ke salon langganannya di daerah Canggu. Aku nganter pakai mobil seperti biasa, lalu mampir ke bengkel buat servis motor tua yang biasa kupakai keliling kampung. Sore harinya, aku mampir ke pasar beli bahan makanan. Rencananya malam ini aku mau masak capcay buat makan malam kami berdua. Matahari mulai turun ketika aku sampai rumah. Aku taruh belanjaan di dapur, lalu siram tanaman seperti biasa. Tapi ada yang aneh. Gembok pintu gudang di belakang rumah rusak. Bekas congkelan. Aku langsung ambil linggis kecil dari rak dapur, dan pelan-pelan jalan ke belakang. Dodo, Kancil, gue tahu kalian di situ. Keluar. Sepi. Tapi aku tahu mereka pasti belum jauh. Aku terus maju sampai tiba-tiba dari arah samping, Kancil lompat dan menjatuhkanku ke tanah. Kami bergumul. Aku tendang dia pakai lutut, dia jatuh ke rumput. Dodo muncul dari balik pohon mangga, bawa besi panjang. Lu udah dikasih pilihan, Za, tapi malah nolak. Aleza nggak ada hubungannya sama ini, teriakku sambil bangkit. Justru karena dia, lu jadi sok bersih. Dodo ayunkan besi. Aku sempat hindar, tapi ujungnya kena lengan kiri. Sakitnya kayak digigit anjing. Aku dorong Dodo pakai pundak, jatuhin dia ke tanah. Tapi Kancil bangkit lagi, nyerang dari belakang. Kali ini aku benar-benar jatuh. Punggung terbanting keras ke tanah. Mereka berdua berdiri di atasku. Dodo angkat besi sekali lagi. Tapi tiba-tiba, suara keras terdengar. Berhenti. Aleza berdiri di ambang pintu belakang, megang panci besar di tangan. Saya sudah telepon polisi. Dodo dan Kancil menoleh. Mereka panik. Tanpa pikir panjang,
Mereka lari keluar lewat pagar belakang. Aleza lari ke arahku, panik. "Reza, kamu..." "Luka?" Aku bangkit pelan, nyengir meski lengan berdenyut nyeri. "Nggak apa-apa, cuman luka sayang." Dia melotot. "Ini bukan waktu buat bercanda, Reza." Kami masuk ke dalam. Aleza ambil kotak P3K, bersihin lukaku pakai alkohol. Aku meringis. "Kamu harus lapor polisi sekarang juga. Mereka udah masuk rumah dan nyerang kamu." Aku mengangguk. "Besok pagi aku urus. Tapi yang lebih penting sekarang, kamu aman." Dia menatapku lekat-lekat. Lalu tiba-tiba, dia peluk aku. Erat. Wajahnya nempel di pundakku. "Aku takut kehilangan kamu, Reza." Detik itu juga aku ngerasa semua rasa nyeri hilang. Pelukan Aleza cukup buat bikin aku lupa kalau tadi hampir benjol kepala. "Kamu gak bakal kehilangan aku. Asal kamu jangan suruh aku masak capcay lagi malam ini." Tanganku cenat-cenut, bisikku. Dia ketawa kecil. Lalu pelukku makin erat. Malam itu kami duduk di ruang tamu. Teh hangat di tangan. Lampu remang-remang. Suasana tenang, meski sisa ketegangan masih terasa. "Aku pernah trauma, Reza," kata Aleza pelan. "Mantan suamiku dulu kasar. Dia orang lokal sini, tapi karena bisnisnya gagal, dia jadi ringan tangan. Aku lari dari dia, pindah ke rumah ini. Aku gak pernah cerita karena aku takut. Aku memandangnya. Kamu aman sekarang. Selama aku di sini gak akan ada yang nyentuh kamu lagi." Dia menatapku. Matanya berkaca, tapi dia tahan. "Terima kasih, Reza. Kamu bukan maling. Kamu pelindung." Aku nyengir. "Iya, maling hati kamu aja." Dia dorong bahuku pelan. "Sakit itu." Aku ketawa. Dan malam itu, meski kami gak bilang dengan jelas, tapi hati kami tahu. Sesuatu sudah berubah. Aku bukan cuma tukang kebun, bukan supir pribadi, dan bukan juga maling. Aku jadi bagian dari hidup Aleza. Dan dia makin jadi alasan kenapa aku gak mau balik ke hidup lama. 2 minggu setelah kejadian malam itu, suasana rumah jauh lebih tenang. Dodo dan Kancil belum terlihat lagi. Polisi sudah aku lapori, tapi seperti biasa, mereka datang lambat dan pergi lebih cepat. Tak ada hasil, tapi setidaknya Aleza sudah merasa sedikit aman. Dan aku makin yakin sama satu hal. Aku pengen nikahin dia. Ini bukan cuma soal rasa suka, tapi soal rasa ingin jaga, ingin jadi sandaran, ingin bangun pagi dan lihat dia masih pakai baju tidur sambil ngeluh soal teh yang terlalu manis. Malam itu, aku nyiapin semuanya. Aku masak sendiri. Menu gak mewah, ayam bakar kecap, tumis kangkung, sambal terasi. Tapi aku tata di meja makan dengan lilin kecil dan taplak bersih. Aku bahkan sempat nyalon, potong rambut, dan cukur tipis biar kelihatan rapi. Waktu Aleza pulang dari yoga, dia sempat kaget. "Wah, ada apa ini?" tanyanya sambil taruh tas. Aku senyum. "Cuma pengen bikin makan malam yang beda." Dia duduk. Makanannya dia cicip. "Ini enak, Reza. Kamu masak sendiri?" "Iya. Spesial buat kamu." Kami makan pelan-pelan, ngobrol ringan. Sesekali dia ketawa, kecil. Dan pas dia selesai makan, aku berdiri. Grogi, tangan dingin. Tapi aku tetap ngeluarin kotak kecil dari saku. "Aleza." Dia langsung diam. Matanya tajam, nunggu. Aku gak punya apa-apa. Cincin ini pun bukan emas. Hanya besi biasa. Aku beli di pinggir jalan, tapi aku serius. Aku pengen nikahin kamu. Sunyi. Aleza gak langsung jawab. Dia tatap kotak cincin kecil itu. Lalu tatap aku. Nafasnya pelan. "Reza." Suaranya rendah. "Kamu tahu aku sayang kamu, kan?" Aku angguk. Tapi aku belum siap. Rasanya kayak ditonjok pelan-pelan. Gak langsung sakit, tapi nyesek. "Kenapa?" Tanyaku pelan. Dia duduk tegak. Aku pernah gagal, pernah terluka. Dan aku takut. Takut kalau ini semua cuma sementara. Takut kalau kamu berubah. Takut aku berubah. Aku takut kehilangan lagi.
Aku nggak marah. Nggak bisa marah, karena aku ngerti. Aku nggak minta kamu jawab sekarang, kataku. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku serius. Dia tersenyum kecil, lalu berdiri, jalan pelan ke arahku. Dia peluk aku. Lama. Maaf Reza, gak apa-apa bisikku. Malam itu gak seindah yang aku bayangin. Gak ada peluk bahagia sambil tunjukin cincin. Gak ada air mata haru. Tapi juga gak ada penolakan sepenuhnya. Masih ada harapan. Cuma belum waktunya. Setelah dia tidur, aku duduk di teras. Langit malam cerah. Aku nyalain rokok, 1 batang aja. Bukan karena pengin, tapi butuh. Pikiran muter-muter. Apa aku terlalu cepat, terlalu yakin? Tapi di dalam hati, aku tahu satu hal. Aku gak bakal nyerah. Pagi harinya Aleza bertingkah biasa. Dia bercanda, sarapan bareng, bahkan minta aku nemenin belanja. Seolah malam itu gak pernah terjadi. Mungkin itu caranya ngelindungi diri. Dan aku tetap jadi Reza yang dia kenal. Humoris, pelupa, dan sekarang sedikit patah hati. Tapi satu hal yang pasti, aku gak mundur. Karena kadang, orang butuh waktu. Luka lama gak bisa disembuhin dalam semalam. Apalagi luka yang pernah bikin hati hancur. Jadi aku sabar. Karena buat Aleza, aku rela nunggu. Dan meski lamaran itu gagal total, aku tahu, cerita ini belum selesai. Sudah 2 minggu sejak malam, lamaran gagal itu. Aku menjalani hari seperti biasa. Mengurus kebun, antar jemput Aleza, belanja ke pasar, bersihin teras, lalu tidur. Tapi yang beda adalah perasaanku. Sejak malam itu, aku jadi lebih pelan, nggak banyak berharap, tapi juga nggak berhenti berusaha. Sampai suatu pagi, Aleza duduk di meja makan sambil nahan napas. Reza, aku dapat kabar. Penting. Aku taruh sapu. Kabar apa? Dia diam sebentar, seperti milih kata. Temanku, dari Norwegia, salah satu pengurus organisasi Nirlaba, menawariku jadi direktur program baru mereka. Di Oslo, aku dikasih waktu seminggu buat jawab. Jantungku langsung jedak-jeduk. Oslo? Tanyaku pelan. Iya. Norwegia. Negara asalku. Aku duduk. Kepala rasanya kosong. Rasanya kayak tiba-tiba dilempar ke tengah laut. Kamu mau terima? Dia menatapku. Aku belum tahu. Aku garuk kepala yang gak gatal. Berapa lama? Kontrak awal 2 tahun. Bisa diperpanjang. 2 tahun, bukan 2 minggu. Bukan 2 bulan. 2 tahun. Aku diam lama. Kalau kamu berangkat, kita gimana? Dia menggigit bibir. Makanya aku bingung. Aku gak pengen pergi dan kehilangan kamu. Tapi aku juga gak mau tolak kesempatan ini hanya karena takut. Aku berdiri, ngelangkah ke jendela. Di luar, hujan mulai turun. Suara gerimis menambah dingin di dalam dada. Aku ngerti, Za. Kesempatan kayak gitu gak datang 2 kali. Tapi aku juga manusia. Aku takut kamu pergi, terus lupa aku. Dia ikut berdiri. Aku gak akan lupa kamu, Reza. Tapi kamu juga harus ngerti, hidupku dulu porak-poranda di sini. Di sana, mungkin aku bisa mulai lagi. Dengan tenang. Aku tarik napas panjang. Aku rela kamu pergi, kalau memang itu jalan kamu. Tapi aku juga gak akan pura-pura kuat. Dia jalan pelan ke arahku, pegang lenganku. Kamu bisa ikut kalau mau. Aku langsung nengok. Hah? Aku bisa urus visa. Kamu bisa kerja di sana. Jadi asistenku. Gajinya bagus. Tapi, itu artinya kamu harus ninggalin semua di sini. Aku mikir, panjang. Kampungku di sini. Masa laluku juga. Tapi masa depanku? Belum tentu di tempat yang sama. Hari itu kami gak ambil keputusan. Kami cuma duduk berdua, diam, tapi saling genggam tangan. Malamnya aku tidur gelisah. Di mimpi, aku berdiri di tengah 2 jalan. Satu ke arah rumah bambu yang hangat, satu lagi ke arah kota salju yang sunyi. Aku gak tahu harus pilih yang mana.
Pagi-pagi, aku naik motor ke bukit kecil belakang desa. Di sana aku duduk lama, lihat matahari naik pelan-pelan. Disinilah aku lahir, disinilah aku jadi maling, dan disinilah juga aku kenal Aleza. Tapi hidup nggak harus terus di tempat yang sama. Siangnya, aku pulang dan langsung nemuin Aleza yang lagi duduk di depan laptop. "Za," kataku pelan, "kalau kamu yakin pergi, aku ikut." Dia terdiam, matanya berkaca. "Tapi," lanjutku, "bukan karena aku nggak punya apa-apa di sini, tapi karena kamu adalah sesuatu yang nggak bisa aku tinggalin." Dia langsung peluk aku. Tangisnya pecah, tapi tangis itu bukan sedih. Itu lega. Hari itu kami berdua mulai urus dokumen. Paspor, visa, surat rekomendasi. Aku bahkan minta maaf sama Pak RT dan Ibu Kos lama. Mereka semua kaget, tapi mendoakan. Dalam hati aku tahu, langkah ini berat. Tapi kalau aku terus nunggu waktu yang sempurna, mungkin gak akan pernah ada. Aku bukan lagi Reza maling kampung. Aku bukan juga pahlawan film. Aku cuma laki-laki yang berusaha jujur, belajar dari masa lalu, dan sekarang siap buat jalan baru ke Oslo Dondat bersama Aleza. 2 bulan kemudian aku resmi jadi penduduk sementara di Oslo, Norwegia. Bukan turis, bukan TKI, tapi status aneh. Asisten pribadi merangkap tukang masak, sopir, dan penghibur pribadi seorang wanita bule janda bernama Aleza. Hidupku berubah total. Pertama kali turun dari pesawat, aku langsung menggigil. Bukan dingin, biasa. Ini dingin yang sampai menusuk ke dalam tulang. Jaket tebal yang Aleza beliin seminggu sebelumnya rasanya kayak kain tipis. Aku nyaris minta balik ke Indonesia pas itu juga. "Aku lupa kamu belum pernah ngerasain salju," kata Aleza sambil ketawa waktu kami keluar dari bandara. "Ini bukan salju. Ini hukuman alam," jawabku. Gemetar. Tapi ya sudahlah. Namanya juga ikut orang yang kita sayang. Masa cuma karena cuaca minta pulang? Hari-hari pertama di Oslo nggak gampang. Bahasa, beberapa orang pakai bahasa Inggris. Tapi banyak juga yang pakai bahasa Norwegia yang nadanya kayak orang ngunyah es batu sambil ngomel. Makanan? Aku hampir nangis waktu dikasih sarden dingin dan keju biru busuk di pesta makan malam. Dan yang paling bikin aku minder, aku nggak punya siapa-siapa di sini. Nggak ada warung soto, nggak ada suara tukang bakso, nggak ada Mas Udin tukang tambal ban. Orang-orang di sini rapi, tinggi-tinggi, dan kayaknya semua punya gelar master. Sementara aku, Reza, lulusan sekolah jalanan, bekas maling, sekarang kerja di apartemen mewah, ngurusin bunga dan antar Aleza ke tempat kerja. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, aku duduk di balkon sambil nyeruput teh panas, lihat salju turun, dan mikir, aku ini siapa sih? Tapi Aleza nggak pernah bikin aku merasa rendah. Tiap hari dia semangatin aku. Dia ngajarin masak makanan lokal, ngajak aku kenalan sama temen-temennya, bahkan daftarin aku kursus bahasa Norwegia. Yang paling aku ingat, suatu malam dia pulang kerja, wajahnya lelah. Tapi begitu lihat aku udah siapin nasi goreng dan martabak manis ala-ala Indonesia, dia langsung senyum lebar. "Kamu tahu nggak?" katanya sambil duduk. "Hari ini penuh rapat dan dokumen." Tapi begitu masuk rumah dan nyium wangi martabak ini, rasanya kayak pulang ke rumah. Aku senyum kecil. "Kalau kamu kangen gorengan, aku bisa bikin tahu isi besok." Kami makan sambil ketawa. Suasana apartemen yang awalnya terasa asing, jadi hangat. Lambat laun, aku mulai terbiasa. Aku belajar rute transportasi, mulai ngerti beberapa kata lokal, dan yang paling penting, aku bisa bikin martabak yang enaknya nyaris kayak buatan abang-abang di pinggir jalan. Tapi meski semua mulai membaik, ada satu hal yang masih mengganjal. Aku belum bisa banggakan diriku sendiri. Di kampung aku maling. Di sini aku asisten bule. Ya, gajinya cukup. Tapi aku belum merasa jadi seseorang. Sampai suatu malam, Aleza pulang dengan berita mengejutkan. "Reza, kamu ingat komunitas Indonesia yang pernah aku ceritain?" Aku angguk.
Dulu dia sempat bilang ada komunitas diaspora Indonesia di Oslo. Mereka mau buka warung makanan khas Indonesia kecil-kecilan. Mereka cari koki yang bisa masak makanan rumahan. Aku daftarin kamu. Aku langsung bangkit dari kursi. Za, kamu nggak serius? Dia senyum. Kenapa nggak? Martabak kamu enak. Nasi goreng kamu bikin aku lupa diet. Kamu bisa. Aku nggak langsung jawab. Tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Kepalaku muter. Ini kesempatan. Buat mulai dari nol. Bukan sebagai maling. Tapi sebagai seseorang yang punya nilai. Besoknya aku datang ke pertemuan komunitas itu. Ketemu sama Pak Darto. Orang Solo yang udah 10 tahun tinggal di Oslo. Dia bilang, kalau kamu bisa bikin sayur lodeh dan sambal terasi yang nendang, kamu langsung kita angkat jadi kepala dapur. Aku senyum kecil. Pak, sayur lodeh saya bisa. Bikin mertua nangis, Pak. Aku nggak pernah nyangka sayur lodeh dan sambal terasi bisa jadi jalan hidupku di negara sejauh ini. Dulu aku pikir, hidup itu cuma antara maling dan kabur. Tapi sekarang aku berdiri di dapur kecil komunitas Indonesia di Oslo, pakai celemek dan topi koki, siap masak buat warga. Warungnya kecil, cuma semacam food corner di dalam pusat komunitas, budaya Asia yang ada di pinggiran kota. Tapi antriannya panjang. Ada orang Indonesia, ada juga warga Norwegia yang penasaran sama makanan kita. Hari pertama buka, tanganku sampai pegal. Masak nasi uduk sepanci, ayam goreng, sambal matah, sampai es cendol. Semua aku kerjain bareng 2 orang relawan. Mbak Lilis yang jago ngulek sambal, dan Mas Raffi yang urus kasir. Aku yang bertugas jadi koki utama. Reza, ayamnya jangan gosong. Teriak Mbak Lilis dari belakang. Iya mbak, gosong dikit biar kriuk, jawabku sambil nyengir. Suasana dapur ramai, tapi hangat. Pelanggan makan sambil senyum, ada yang nambah 2 kali. Salah satu pelanggan bule bilang, ini nasi paling enak yang pernah saya makan. Meski lidahnya ngucapnya kayak ngomong pakai sendok, aku seneng banget. Aleza datang jam 2 siang, masih pakai blazer kerjanya. Dia langsung bantu bungkus makanan. Aku bangga banget sama kamu, Za, katanya pelan. Baru buka juga, Za, balasku, sambil nyuapin dia sepotong tahu isi. Aku serius. Kamu bukan cuma adaptasi di tempat asing, tapi kamu berkembang. Aku senyum, hati hangat, bukan karena pujian, tapi karena seseorang percaya padaku, lebih dari yang pernah aku percaya pada diri sendiri. Hari-hari selanjutnya makin sibuk. Kami buka 3 kali seminggu, tiap akhir pekan bisa habis 100 porsi. Orang-orang mulai kenal namaku, ada yang manggil Chef Reza, ada yang ngajak foto bareng. Bahkan aku sempat diwawancarai media lokal kecil tentang pengalaman jadi koki, pendatang. Dalam wawancara itu aku bilang, dulu saya hidup dari nyuri, tapi sekarang saya sadar, makanan yang jujur bisa ngenyangin lebih banyak orang daripada barang curian. Aleza nonton wawancara itu sambil berlinang air mata. Katanya, kamu bukan Reza yang dulu lagi, dan aku percaya itu. Untuk pertama kalinya. Tapi hidup nggak selalu lancar. Suatu hari, dapur kecil kami kedatangan tamu istimewa, petugas imigrasi dan inspektur kebersihan. Mereka datang karena ada laporan anonim, kalau kami mempekerjakan pendatang ilegal dan dapur. Tidak sesuai standar, semua orang panik. Aku berdiri di depan mereka, kasih semua dokumen. Visa kerjaku sah, dapur kami bersih. Tapi yang bikin gemetar, satu nama dalam laporan itu mencurigakan. Nama pelapornya, Gunther Lorenz. Aleza langsung pucat. Gunther itu mantan atasanku yang pernah suka padaku, katanya pelan. Aku langsung paham. Cemburu, dendam. Entah apapun alasannya, Gunther sengaja mau nyudutin kami. Petugas pergi setelah pemeriksaan, tapi suasana udah beda. Beberapa pelanggan jadi ragu datang. Ada yang takut ditanya-tanya. Pendapatan turun separuh minggu itu. Aku lihat Mbak Lilis duduk lesu, Mas Raffi geleng-geleng. Aku tahu, kalau ini terus berlanjut, warung kami bisa tutup. Di tengah semua itu, Aleza duduk di sampingku malamnya. Kami nggak bicara banyak. Hanya diam, saling genggam tangan. Tapi saat itu aku sadar, kami nggak bisa diam. Besoknya, aku buat video pendek. Aku masak nasi uduk sambil cerita.
tentang masa laluku, tentang mimpi, tentang harapan seorang maling kampung yang sekarang belajar jujur. Video itu aku upload di media sosial komunitas. 2 hari kemudian, video itu viral. Banyak yang komen, "Salut Bang Reza. Aku dulu juga pernah salah jalan. Sekarang jadi tukang kayu. Masakannya enak, orangnya jujur. Biarin orang iri. Yang penting, rezeki halal." Pelanggan datang lagi. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Seorang ibu Norwegia datang, bawa 2 anak, dan bilang, "Saya mau ajak anak-anak saya makan masakan jujur. Aku nggak kuat nahan air mata." Hari itu, dapur kami ramai. Warung kami hidup kembali. Tapi yang lebih penting, aku merasa aku juga hidup kembali. Dulu aku hidup dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang aku hidup dengan terang-terangan. Dulu aku nyuri buat kenyangin perut sendiri. Sekarang aku masak buat kenyangin banyak orang. Dulu aku malu lihat masa lalu. Sekarang aku bangga sama masa depan. Semuanya karena satu hal. Aleza percaya padaku lebih dulu, sebelum aku berani percaya pada diriku sendiri. Hujan salju turun sejak pagi. Di luar kota Oslo memutih seperti kanvas yang belum dicoret-coret. Aleza berdiri di depan jendela, memeluk cangkir kopi yang masih mengepul. Matanya kosong, menatap jauh ke arah taman beku. Aku duduk di meja makan, memandangi map coklat yang dia letakkan semalam, surat penugasan kerja dari kantor pusat Aleza, promosi. Kabar baik, seharusnya. Tapi dalam hati, kami tahu ini bukan kabar yang mudah. "Aku harus pindah ke Bergen kalau nerima tawaran ini, Za," ucap Aleza akhirnya. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku mengangguk pelan. 400 km dari sini, bukan tetangga sebelah. Kami diam lagi. Bukan karena nggak punya hal buat dikatakan, tapi karena terlalu banyak yang ingin diucapkan. Sampai-sampai bingung, harus mulai dari mana. Warung kami baru mulai stabil. Pelanggan makin banyak. Komunitas makin percaya. Bahkan aku sudah ditawari kerjasama dengan pemilik restoran besar di pusat kota. Mereka ingin bantu aku buka cabang, kasih dana, dan bahkan pelatihan. Mimpi yang dulu rasanya mustahil. Tapi Aleza adalah alasan aku sampai sejauh ini. "Kalau aku pergi, kamu tetap lanjut buka warung, kan?" tanyanya, masih memeluk cangkir. "Kalau kamu pergi, aku kehilangan separuh nyaliku," jawabku. Jujur, Aleza menoleh, menatapku. "Reza, kamu tahu kita bisa tetap bersama meski beda kota, kan?" Aku berdiri, mendekat, lalu genggam tangannya. "Kita bisa, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau kamu jauh lagi. Dulu aku hidup dalam pelarian. Satu-satunya alasan aku mau hidup normal adalah karena kamu. Karena aku pengen punya hidup bareng kamu, nggak sendiri-sendiri lagi." Air mata Aleza mengalir pelan. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang menahan rasa bingung dan cinta dalam satu waktu. "Kamu rela tinggalin semuanya di sini demi aku?" Aku mengangguk. "Tapi aku juga nggak mau kamu tinggalin mimpi kamu, Reza," ucapnya. Aku terdiam. Jujur, ini dilema terbesar dalam hidupku. Di satu sisi, ada peluang hidup yang lebih baik. Masa depan cerah, bisnis sendiri. Di sisi lain, ada Aleza, satu-satunya orang yang percaya padaku, waktu aku bahkan gak percaya pada diriku sendiri. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Tapi kami tahu, pagi besok kami harus ambil keputusan. Pagi harinya, aku bangun lebih cepat. Aku keluar rumah, naik bus ke pelabuhan tua di tepi Oslofjord. Tempat pertama kali aku kerja jadi kuli angkut, waktu baru sampai Norwegia. Tempat aku pertama kali merasa jadi manusia. Aku duduk di dermaga, menatap air laut yang sebagian beku. Lalu aku ingat percakapan sama Aleza beberapa bulan lalu. "Kamu mau hidup kayak gimana, Za?" tanya Aleza waktu itu. Aku jawab, "Aku pengen punya rumah kecil, anak 2, istri cantik, dan setiap malam bisa makan bareng sambil bercanda. Itu mimpi sederhanaku." Dan sekarang, mimpi itu ada di depan mata. Aku kembali ke rumah siang hari. Aleza sedang mengemasi beberapa berkas. Aku duduk di lantai, lalu bilang, "Pelan,
Aku ikut kamu ke Bergen. Dia berhenti, lalu pelan-pelan duduk di sampingku. Tapi warung, aku bisa mulai dari awal lagi di sana. Mungkin lebih kecil, mungkin nggak semarak di sini. Tapi aku mulai warung ini bukan buat cari nama. Aku mulai karena aku pengen hidup jujur, dan kamu alasan aku berubah. Kalau kamu pindah, aku ikut. Dia menangis. Tapi sekarang, kami berdua menangis bersama. 3 bulan kemudian, kami pindah ke Bergen. Aleza mulai bekerja di kantor barunya. Aku buka warung kecil di sudut pasar rakyat, di antara penjual ikan dan sayuran lokal. Ukurannya cuma 5 meter persegi. Tapi setiap kali aku masak, orang-orang antre. Ini ayam, rendang! Seruku ke pelanggan. Seorang bapak Norwegia bilang, "It tastes like home, even if it's not my home." Aku ketawa. Aku ngerti maksudnya. Beberapa pelanggan dari Oslo bahkan sempat datang, bilang mereka kangen nasi udukku. Itu cukup buat aku yakin bahwa kemanapun kami pergi, selama kami jujur dan tulus, orang akan datang. Malam harinya, Aleza dan aku duduk di ruang tamu. Perut kenyang, hati tenang. "Zah," katanya sambil menyandarkan kepala di pundakku. Kalau suatu hari aku pensiun, kita tinggal di kampung kamu di Indonesia ya. Aku mau tanam kangkung." Aku ketawa. "Kita buka warung pecel lele. Dan kamu yang goreng lele?" "Enggak, kamu yang sambel. Biar bule juga bisa pedas." Kami tertawa. Dan dalam tawa itu, kami tahu kami sudah sampai. Mungkin bukan puncak, bukan istana, tapi kami sampai di tempat di mana kami bisa tertawa, bercanda, saling genggam, dan saling percaya. 8 tahun sudah berlalu sejak aku pertama kali masuk ke rumah Aleza, berniat maling TV. Sekarang, aku berdiri di depan rumah kami di Sleman, Yogyakarta. Sebuah rumah sederhana tapi hangat, penuh suara tawa 2 anak kecil yang berlarian sambil membawa boneka dan mobil-mobilan. Di teras, Aleza sedang menyapu dedaunan sambil mengenakan daster batik yang dia beli di pasar pagi. Di wajahnya tak ada sisa-sisa kehidupan glamor Norwegia. Tapi senyum itu masih sama. Teduh, tulus, dan selalu bikin aku lupa kalau dulu aku pernah jadi maling. "Kamu tahu nggak, Zah?" kata Aleza, menyeka keringat di dahinya. "Aku nggak pernah nyangka bakal hidup kayak gini. Aku pikir janda sepertiku bakal menghabiskan hidup sendirian, minum kopi dan nonton serial drama sampai tua." Aku duduk di anak tangga teras, menaruh cangkul di sampingku. Dan aku pikir hidupku bakal berakhir di sel penjara. Tapi ternyata, Tuhan punya cara paling absurd buat ngubah jalan kita. Bayangin, dari niat maling, sekarang malah jadi kepala keluarga. Kami tertawa. Anak kami yang pertama, Dylan, umur 7 tahun, lari ke arahku dan duduk di pangkuanku. "Ayah, teman-teman di sekolah nggak percaya kalau mama orang bule. Mereka pikir mama cuma bule-bulean." Aku menahan tawa. "Besok bawa mama ke sekolah. Suruh dia ngomong bahasa Norwegia." "Ngomong apa contohnya?" Aku menirukan logat Aleza. "Jeg elsker deg," Dylan cengar-cengir. "Apa tuh artinya?" "Aku sayang kamu." Dylan ketawa, lalu lari lagi ke dalam rumah. Di dalam, adiknya, Naya, sudah menjerit-jerit minta es krim. Aleza masuk, lalu menenangkannya sambil nyanyi lagu anak-anak pakai bahasa Jawa campur Norwegia. Kalau ada yang bilang pernikahan beda budaya itu ribet, ya mungkin bener. Kami juga sering ribut soal cara didik anak, makanan, bahkan hal remeh kayak cara nyampur kopi. Tapi sejak awal, kami nggak pernah ribut soal cinta. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di dapur sambil mencatat pemasukan warung kami. Warung pecel lele kami kini punya 2 cabang. Satu di Jogja, satu lagi di Solo. Aleza yang urus semua admin, gaji karyawan, dan urusan hukum. Aku bagian masak dan ngatur operasional. "Kamu masih simpan topi dan masker itu?" tanya Aleza tiba-tiba, datang dari kamar. Aku ketawa. "Masih. Disimpan di lemari di belakang baju-baju lebaranku." "Konyol banget ya masa lalu kamu." Aku mengangguk. "Tapi kalau nggak karena topi, masker,
dan bedak tumpah itu, mungkin aku nggak bakal ketemu kamu. Aleza duduk di sebelahku, menyender. Dan kalau aku nggak nekat ajak ngobrol maling yang nyelonong ke kamar tengah malam, aku mungkin tetap sendiri di Oslo. Malam itu, kami diam cukup lama. Tapi bukan karena nggak tahu harus ngomong apa. Kami cuma lagi menikmati suara jangkrik dan napas satu sama lain. Kadang, diam itu juga bentuk syukur. 3 hari kemudian, aku datang ke acara reuni SMA. Banyak yang heran lihat aku datang pakai mobil sendiri, bawa istri bule, dan cerita bisnis kuliner yang sukses. Teman-teman lama yang dulu mencibirku cuman bisa tertawa kecil sambil sesekali minta selfie. Ternyata lu sukses juga, Reza, kata Dani, teman lama yang dulu suka nyindir soal keluargaku yang kacau. Aku cuma bilang, rezeki bisa datang dari pintu mana aja, kadang lewat jendela, kadang lewat kamar orang. Hehehe. Semua tertawa, walau mereka nggak paham sepenuhnya maksudku. Suatu hari Minggu, Aleza mengajakku jalan ke pantai selatan. Kami duduk berdua di pasir, sambil menonton anak-anak main layang-layang. Angin laut menerpa wajah, dan langit perlahan berubah jingga. "Apa kamu bahagia, Za?" tanya Aleza tiba-tiba. Aku menoleh padanya. "Banget. Meski kamu dulu bisa punya pilihan lain, jadi pebisnis besar, tinggal di Norwegia, punya warung di Eropa." Aku menggenggam tangannya. "Za, aku dulu nyari duit dengan cara ngawur. Sekarang aku nyari duit dengan halal. Aku dulu tidur di kolong jembatan. Sekarang aku tidur sama istri dan anak-anak di kamar yang kita bangun bareng. Aku dulu nggak tahu arah hidup. Sekarang aku tahu kemana aku mau pergi, karena kamu ada di sampingku. Jadi iya, aku bahagia. Banget." Air mata Aleza jatuh. Tapi bukan sedih. Itu air mata lega, puas, dan penuh rasa syukur. Penutup hidup memang lucu. Kita bisa ketemu orang yang benar, tapi di waktu yang salah. Atau ketemu orang yang salah, tapi justru di saat yang menyelamatkan. Aku dan Aleza mungkin ketemu dalam situasi paling aneh. Aku maling, dia korban. Tapi dari situ, kami belajar satu hal. Rumah bukan soal bangunan, luas tanah, atau lokasi. Rumah adalah orang yang membuat kita mau berubah, bertahan, dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan hari ini, rumahku ada di mata Aleza. Cerita selesai. Di sini. Terima kasih sudah mengikuti kisah Reza dan Aleza dari awal hingga akhir. Sebuah kisah lucu, penuh perubahan, dan menyentuh hati, bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, selalu punya kesempatan untuk berubah, asal ada cinta dan niat yang benar.